Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Presadha, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai materi tentang eutanasia. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah kaitannya eutanasia dalam perspektif hak asasi manusia? Dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Oleh karena itu, dalam perspektif hak asasi manusia terhadap eutanasia, HAM tetap menyalahkan tenaga medis dalam hal melakukan tindakan eutanasia, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM sesungguhnya, yaitu hak untuk hidup. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kaitannya eutanasia dalam perspektif hukum pidana? Kaitannya eutanasia dengan perspektif hukum pidana, eutanasia merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh perspektif hukum pidana di Indonesia, seperti yang tercantum di dalam pasal 338 KUH Pidana. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah jenis eutanasia berdasarkan cara pelaksanaannya? Jenis eutanasia dilihat dari cara pelaksanaannya ada dua, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif terbagi menjadi dua, yaitu eutanasia aktif langsung dan eutanasia aktif tidak langsung. Eutanasia aktif langsung adalah tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan untuk mengakhiri hidup pasien. Eutanasia aktif tidak langsung adalah tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun karena resiko dapat memperpendek atau mengakhiri umur pasien. Eutanasia aktif tidak langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu eutanasia agresif dan eutanasia non-agresif. Eutanasia agresif merupakan tindakan sengaja memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Eutanasia non-agresif merupakan keadaan di mana pasien menolak untuk menerima perawatan medis yang penolakannya tersebut akan memperpendek atau dapat mengakhiri umur pasien tersebut. Yang kedua, eutanasia pasif. Eutanasia pasif merupakan perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan untuk mempertahankan hidup manusia. Keempat, tindakan eutanasia dalam hukum pidana atau hukum kesehatan belum adanya suatu pengaturan dengan jelas. Bagaimana agar kedepannya eutanasia dapat dilindungi oleh hukum? Pengaturan eutanasia dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tidak ada kejelasan dan belum ada yang mengatur tentang eutanasia secara konkret. Bahkan, dalam Undang-Undang Kesehatan pun belum ditemukannya pasal yang mengatur dan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai eutanasia ini. Hingga saat ini eutanasia masih saja menjadi perdebatan karena negara Indonesia tidak mengakui hak untuk mati sebagai salah satu hak insan untuk manusia. Indonesia hanya mengakui hak untuk hidup sebagai hak dasar lahiriah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Untuk kedepannya, perlu adanya pengaturan secara konkret dan jelas terhadap tindakan eutanasia dalam hal ini agar dapat melindungi terhadap perbuatan atau tindakan oleh tenaga medis atau dokter dalam hal melakukan eutanasia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.